terkait Dapodik itu kan jadi syarat ya Prof. Apakah harus 3 tahun terakhir masuk di dalam Dapodik atau walaupun baru beberapa bulan lalu punya Dapodik bisa ikut tes? Lalu bagaimana dengan teman-teman honor murni Prof yang tidak termasuk di dalam Dapodik? Gimana itu Prof terkait syarat Dapodik? Kalau terdaftar di Dapodik itu wajib. Ya, tetapi rentang waktunya itu kita juga nggak batasi di bulan Desember, tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini, gitu ya, diundur lagi. Tapi kalau untuk rentang waktunya, kemarin dari Kemenpan itu ada persyaratannya memang Mas. Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun ya, 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong mengajar gitu loh. Itu ada di sini ada tulisannya honorer, jadi kategori pendaftar ini yang terbaru ya Mas ya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear tidak tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian di sini ada kriteria ini, honorer swasta dan lulusan PPG. Sebentar. Tentang 3 tahun, sepertinya tidak ada, Mas. Oke. Baik, Prof. Dan ini juga, Prof, kita ke depan ingin agar tapi harus ada di Dapodik ya, Mas ya. Harus ada Dapodik ya. Oke. Ya. Nanti Prof izin kalau ada kendala teman-teman baru punya Dapodik tapi tertolak, ternyata itu ada peluang, mohon dibantu ya Prof, kawan-kawan ya. Kami tentu senang, apalagi dia ya makin banyak peserta kan makin senang karena kan kita akan bisa memilih ya yang terbaik. Urut kacang, dulu baru itu. Betul. Sama ini Prof, mohon agar distribusinya ya itu lebih merata di tiap jenjang, merata di antar mata pelajaran, dan juga kawan-kawan tenaga pendidikan Prof, kawan-kawan non formal PKBM. Nah, sehingga ke depan jangan seolah-olah formasi dibuka hanya untuk guru di jenjang formal, tapi teman-teman non formal dan juga tendik itu seolah tidak diperhatikan. Nah, mungkin itu juga bisa dipertimbangkan ya, Prof. Jadi kalau untuk pemerataan formasi itu kan yang jadi guru yang agak-agak menjadi kendala itu memang kan guru itu milik pemerintah daerah, Mas Mardiansyah. Jadi yang mengajukan itu mereka, yang kita hanya membantu menyeleksi, nanti yang menempatkan Kemenpan RB, kemudian yang menggaji adalah daerah. Usernya GTK. Jadi sebenarnya soal pemerataan itu mungkin yang namanya adil itu tidak harus sama rata, tetapi berdasarkan kebutuhan. Sekarang ini jumlahnya nggak sama, itu memang dasarnya rekap dari kebutuhan daerah. Jadi daerah mungkin seperti itu ya, menganggap misalnya sejarah nggak penting, nggak diusulkan ya daerah itu mungkin sejarah padahal butuh, atau mungkin seni budaya nggak penting, ntar dulu deh kita utamakan yang literasi numerasi, ya itu daerah Mas. Itu nanti yang advokasinya PGRI daerah itu yang mendampingi kepada daerah tempat dalam hal nanti mengawal ya usulan ini gitu. Iya, makasih Prof. Nah, sekarang kita coba dengar suara masyarakat ya Prof, suara dari kawan-kawan guru honorer seperti apa. Silakan teman-teman yang memberikan pandangan, tanggapan, pertanyaan, tapi mohon yang pertama tidak menyudutkan satu sama lain, itu etikanya. Yang kedua, to the point. Yang mau ditanya apa, pernyataannya apa, syukur-syukur bisa ngasih solusi. Nah, mohon admin dibantu ya, yang namanya saya sebut bisa suaranya dibuka kemudian berinteraksi langsung dengan Prof Nunu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dodi Puryanto sudah raise hand. Silahkan Pak Dodi, bisa dibuka mute-nya kemudian berinteraksi. Oke. Mohon admin dibantu untuk di unmute ya Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, dan juga perkenalkan Pak, asalnya dari mana? Ya, baik. Terima kasih Pak. Nama saya Dodi Puryanto, Bapak Ibu. Saya dari SMA 70 dalam hal ini mengajar di sini, namun Dapodik saya itu masih di SMA 69. Saya masih terdata di sana. Hal ini dilakukan karena yang pertama CPNS itu di pelajaran saya geografi itu masuk sehingga saya tidak mendapat jam
lalu kebetulan di SMA Negeri 70 Jakarta mengalami kekosongan guru geografi, dan sehingga saya dari Agustus itu mengajar di membantu BDR di SMA 70. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Tapi dapodik saya masih di SMA sebelumnya, lalu tidak ada formasi P3K, dan saya sudah tidak ada jam lagi gitu. Nah, ini saya sedikit khawatir untuk Bapak Ibu, kira-kira proses perpindahan saya ini ketika masih peralihan seperti ini membahayakan atau tidak dari segi ya kayak tadi kan tahap 1 kan untuk guru di sekolah tersebut pasti dibuktikan dengan dapodik. Dari Agustus hingga saat ini Bapak Ibu saya belum bisa pindah dapodik gitu ya. Jadi dalam masih merangka menunggu gitu ya. Menunggu dan lagi mengusahakan. Nah, apakah saya bisa mengikuti tahap 1 di sekolah yang saat ini saya mengisi kekosongan? Di sini ada formasi P3K di pelajaran saya, atau tidak, karena dapodik saya masih di SMA yang sebelumnya gitu. Saya lagi dalam rangka pengurusan. Nah, jadi seperti itu pertanyaan saya. Kalau kondisinya ini saya tanyakan karena beberapa guru ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Pak Dodi, pertanyaannya sudah tertangkap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, Prof Nunu, silakan jika ingin langsung dijawab. Jadi kalau seperti Pak Dodi tadi, itu ya di dapodik datanya dia bisa ikut di tahap 1. Dia kan guru di sekolah negeri. Tapi formasinya ya di sekolah yang sesuai dengan dapodiknya. Kalau di dapodiknya tidak ada formasi, Pak Dodi bisa milih formasi yang sekarang dipakai. Dengan catatan itu nanti akan banyak yang milih di situ. Nanti akan di ranking skornya. Tapi yang pasti bisa ikut di tahap 1. Kalau di sekolahnya data kan kita BKN itu dasarnya adalah data yang ada. Kalau misalnya prakteknya itu beda dengan yang terdaftar di dapodik mana, yang diikuti adalah data. Jadi kalau data di SMK 1 misalnya, di SMK 1 tidak ada formasi, ya Pak Dodi bisa daftar, milih di formasi lain di sekolah lain. Di sekolah lain yang ada tidak ada gurunya di situ. Apa? Ya. Maksudnya apa ya, Mas? Ya. Ya, Prof Nunu. Jadi bisa ya, yang penting masuk di dapodik. Nah, nanti tinggal dilihat aja betul data dapodiknya kemana, apakah sudah mutasi ketika pindah atau masih menggunakan yang lama. Nah, gitu Mas Dodi ya. Saya pikir jelas. Sekarang Bu Heniantini, silakan untuk berinteraksi langsung. Kalau bisa to the point-nya Bapak Ibu, mengingat kita mau masuk ke jam 12 waktunya ibadah. Nah, siapa tahu dengan ibadah Bapak Ibu berdoa cita-cita Bapak Ibu terkabul semua. Nah, jadi kita coba efisien secara waktu. Silakan Bu Heni. Admin tolong dibantu dibuka mute-nya. Bu Heniantini. Sudah, Ibu masih di mute itu. Ibu Heniantini yang sudah raise hand itu mohon dibantu. Masih di mute. Oke, sudah, silakan Ibu, to the point ya, ringkas. Terima kasih Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyimak apa yang dipaparkan dari awal pagi tadi. Terima kasih Prof Nunu. Kebetulan saya juga latar belakangnya sejarah. Harapan besar kami kalau menyimak dari tahap pertama adalah untuk guru KKI. Harapan besar kami kenapa tidak menggunakan data KKI yang setiap tahun kami perpanjang. Itu menurut kami itu lebih valid dan tidak ada KKI yang masuk dan sudah sesuai dengan anggaran. Itu kami pertanyakan. Dan untuk sejarah sendiri nih Ibu Nunu, untuk saya di sekolah SMA 30 itu tidak ada formasi. Sementara saya melihat formasi lain itu hanya ada satu di sekolah SMA dan sisanya itu SMK. Itu formasinya hanya 32. Kemana saya akan apalagi nanti misalnya di tahap 1 saya tidak bisa lamar di sekolah saya. Tahap
kedua mungkin nanti akan bersaing dengan sekolah lain. Cuman formasinya itu hanya sedikit, hanya 32. Bagaimana kami menyikapi hal tersebut, terutama untuk guru-guru sejarah. Terima kasih Mas Umar, Prof. Henu. Terima kasih Bu Heni. Silakan Prof untuk ditanggapi Prof. Kenapa nggak pakai data KKI aja yang sudah ada kan? Data KKI itu kontrak kerja individu ya. Nah itu betul. Jadi kontrak kerja individu di sekolah negeri. Kalau data yang dimiliki secara nasional itu ya data di Dapodik Pak, Bu. Data KKI itu kontrak kerja antara individu dengan dinas pendidikan atau PPK setempat. Saya nggak tahu ya, karena apakah di semua daerah itu tertib untuk mengupdate data KKI-nya, apakah seperti itu? Nah itu kan bermasalah juga jika ternyata ada daerah, kalau kita gunakan data itu, yang data yang paling tepat itu ya data Dapodik, kemudian data Dapodik itu dasarnya adalah NIK. NIK itu berarti ya akan bisa digunakan oleh orang lain selain yang bersangkutan. Data Dapodik itu Bapak Ibu juga diupdate kok setiap 1 semester, jadi setiap semester itu diupdate. Nah, yang bisa mengupdate juga yang bersangkutan. Misalnya tadi kasus yang pertama itu yang bersangkutan yang harus segera memproses untuk pemindahannya. Karena yang paling tahu adalah yang bersangkutan. Jadi itu jawabannya. Itu sepakat data sekarang ada dengan BKN dan dengan Kemendikbud itu ada perjanjian namanya satu data. Satu data itu ya dalam Dapodik kita itu data satu-satunya pendidikan yang dipakai oleh seluruh kementerian yang lain jika mau ngomongin guru. Mau ngasih sumbangan apa guru, data Dapodik, mau ngasih kuota, data Dapodik itu yang paling update Bapak Ibu. Lalu kalau kasus yang tadi ya, misalnya di kesempatan 1 itu Ibu bisa mendaftar di sekolah lain. Ya sekolah lain nanti direbut itu perebutan. Nah nanti kesempatan 2 masih bisa lintas sekolah. Ya misalnya di DKI itu ada berapa kabupaten, Pemkot, Provinsi DKI, masih di lingkungan kabupaten itu. Seleksi ketiga, lintas kabupaten dalam satu provinsi. Jadi ada kesempatan Bu, kalau misalnya di kesempatan 1, 2 tidak berhasil, kesempatan ketiga itu bahkan boleh lintas kabupaten dalam satu provinsi. Jadi provinsi DKI itu bisa lintas mana? Misalnya provinsi Sumatera Barat bisa kabupaten mana saja. Itu kebijakan terakhir kemarin untuk memberi kesempatan pada orang-orang yang hebat itu untuk mengisi daerah lain yang memang ternyata tidak diajukan formasinya. Ada formasi tidak ada gurunya gitu loh. Itu supaya terisi oleh Bapak Ibu guru.